Kami mengucap syukur buat pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Engkau Allahku, Engkau Allah mulia. Haleluya. Haleluya. Tiada lamanya sekalamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hina-Mu, hina-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Allah, bahwa kuasa mujizat-Mu saat ini terjadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku
percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, senang sekali boleh berjumpa di dalam pagi hari yang indah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 18 ayat 14a. Demikian firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini datang kepada Abram dan Sarah pada waktu Abram sudah berumur 99 tahun dan Sarah berumur 89 tahun. Artinya secara manusia, bagaimanakah mungkin perempuan yang sudah berusia 89 tahun dapat melahirkan? Tapi Tuhan berkata kepada Abram dan Sarah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat situasi akhir-akhir ini, ada banyak hal yang terjadi, perubahan yang terjadi, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sehingga kita melihat sesuatu yang tidak biasa-biasa lagi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka inilah waktunya kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mempercayai perkataan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang diperlukan oleh saudara dan saya agar supaya kita melihat hal-hal yang mungkin menurut manusia tidak mungkin, tetapi menurut Tuhan sangat-sangat mungkin. Karena Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Segala sesuatu diciptakan oleh perkataannya. Artinya perkataan Tuhan, firman Tuhan berkuasa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu kita harus percaya akan perkataan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mempercayai perkataan Tuhan, bagaimana mungkin kita akan melihat sesuatu yang mustahil? Bagaimana mungkin kita akan melihat sesuatu yang mungkin kita lihat secara kasat mata sekarang ini sepertinya sulit, tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita mau mempercayai firman Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang mungkin secara manusia kelihatannya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi kalau kita mempercayai perkataan Tuhan, bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Sama sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Mendengar firman dan menyambutnya. Artinya mempercayai firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk mempercayai firman Tuhan dibutuhkan kesungguhan. Kalau hari ini kita mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kita belum melihat hasilnya, belum melihat buahnya, jangan menyerah, jangan berhenti untuk tetap mempercayai akan perkataan Tuhan. Karena segala sesuatu di dunia ini bisa berubah dan akan berakhir, tapi hanya perkataan Tuhan, firman Tuhan yang tinggal tetap, yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya firman Allah tidak pernah berubah. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi, sampai hari ini pun Dia tetap mengasihi saudara. Apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi yang senang saudara alami pada hari-hari ini, Tuhan tetap mengatakan, aku mengasihimu. Sepanjang Tuhan berkata, kalau Dia mengasihi, berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri berjalan menanggung segala sesuatu dalam hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia berkata mengasihi, pastilah pada waktunya Tuhan Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kemenangan buat saudara yang sungguh-sungguh mempercayai Dia. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat mujizat Tuhan, kalau kita melihat perkara-perkara yang mustahil, selain kita mempercayai perkataan Tuhan, maka dibutuhkan sepakat. Di dalam kitab Amos 3 ayat yang ketiga, di dalam terjemahan King James Version dikatakan begini, dapatkah dua orang berjalan bersama-sama kecuali mereka bersepakat? Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama kecuali mereka bersepakat? Saudara, kita tahu kita sebagai manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka roh kita didiami oleh roh Allah. Nah, jiwa kita ini itu berisi yang namanya pikiran, kemauan, kehendak, dan perasaan. Dan itu tinggal di dalam daging. Kadangkala mungkin seringkali kita melihat ada orang berdoa bisa menangis, saudara. Tetapi setelah selesai berdoa dengan penuh air mata, lalu melihat kenyataan dalam hidup ini, kita lihat tindakannya tidak seperti pada waktu dia berdoa. Dia berdoa, dia mempercayai Tuhan sampai mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena jiwa dan rohnya tidak sepakat. Rohnya memang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tapi jiwanya, perasaannya, kehendaknya belum sepenuhnya dia tundukkan kepada keinginan Tuhan. Ada kalanya terbawa oleh perasaan emosi, sehingga kadangkala kita melihat di dalam hasilnya, tadi berdoa bisa menangis, tapi begitu melihat fakta kenyataan dalam hidup, kok ngomel-ngomel lagi, kok mengeluh lagi, kok bersungut-sungut dan sebagainya. Karena dia hanya terbatas pada perasaan saja, emosi jiwa saja, tidak bersepakat dengan rohnya. Firman Tuhan mengatakan, roh penurut, daging lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berikutnya,
jadikan firman sebagai otoritas mutlak dalam hidupmu. Artinya mempercayai perkataan Tuhan ketimbang mempercayai perkataan manusia atau sekitar. Saya ulangi, mempercayai perkataannya. Jadikan firman sebagai otoritas mutlak di dalam hidupmu. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6 dikatakan, Aku Tuhan tidak berubah. Saudara, Tuhan tidak berubah. Keadaan di sekitar kita boleh berubah. Situasi di sekitar kita boleh berubah. Tapi Tuhan berkata, Aku Tuhan tidak berubah. Artinya, kalau Tuhan dulu melakukan hal yang ajaib kepada Abraham dan Sarah, maka hari ini pun Dia tetap Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, yang mustahil menurut manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada masa-masa sekarang pandemik C-19, ada banyak hal mungkin yang tidak pernah saudara bayangkan, tidak pernah saudara pikirkan terjadi di dalam kehidupan saudara, karena ini melanda seluruh dunia. Tetapi dalam keadaan situasi yang seperti ini, Tuhan berkata, Aku Tuhan tidak berubah. Walaupun keadaan di sekitar kita sepertinya tidak dapat lagi memberikan jaminan, tidak dapat lagi memberikan ketenangan, tidak dapat lagi memberikan kenyamanan karena situasi yang ada. Tapi Tuhan berkata, Aku Tuhan tetap tidak berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu, ini waktunya kita untuk melihat perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang heran dan ajaib. Karena Tuhan mengatakan, Aku Tuhan tidak berubah. Tinggal sekarang bagaimana kita. Seringkali manusia yang suka berubah-ubah. Kadangkala kalau hatinya lagi senang, mungkin keyakinannya kepada Tuhan besar. Tapi kalau hatinya lagi tidak senang, mungkin keyakinannya bisa berkurang kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang kita dengar. Apalagi kalau kita hari-hari ini kalau sudah mendengar seseorang dikatakan positif C-19, sepertinya itu adalah berita yang menakutkan saudara. Karena apa? Karena belum ada obatnya. Tetapi saudara enggak perlu takut. Jangan gentar dengan apa yang manusia katakan. Tapi percayai firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan otoritas mutlak dalam hidupmu. Dunia mengatakan mungkin sudah positif C-19. Tapi firman Tuhan mengatakan, Matius 8 ayat 17. Yesus Kristus yang memikul, menanggung segala kelemahan tubuh kita. Yesus yang memikul segala kelemahan dan menanggung segala penyakit kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan firman Tuhan menjamin, memberikan garansi 1 Petrus 2:24b, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tinggal sekarang kita memilih menjadikan firman Tuhan otoritas mutlak di dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat perkara yang mustahil, sama seperti yang dia alami oleh Abraham dan Sarah. Bagaimana mungkin dalam usia lanjut mereka memiliki keturunan, tapi karena Tuhan yang sudah berkata, karena Tuhan yang berjanji, maka apa yang Tuhan katakan pasti digenapi. Demikian juga apa yang saudara alami hari-hari ini,
pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan otoritas di atas segalanya. Dia sanggup mencipta yang tidak ada menjadi ada oleh karena perkataan firman Tuhan. Saudara, saya akhiri dengan kesaksian apa yang dialami oleh kakak ipar saya pada tanggal 11 Agustus tahun 2020. Setelah beberapa kali dia masuk keluar rumah sakit, akhirnya dokter sudah tidak sanggup lagi. Karena situasinya bukan bertambah baik, tapi bertambah parah. Sampai akhirnya dokter angkat tangan karena sudah koma. Dan bagaimana cara menolong? Satu-satunya hanya memperpanjang. Itu dipasang alat yang namanya ventilator. Sebenarnya alat ini bukan untuk menyembuhkan, hanya memperpanjang saja, saudara. Karena semuanya sudah tidak berfungsi, karena sudah dalam keadaan koma. Dan pada saat itu, maka kita bersaudara berunding, karena kakak ipar saya ini tinggal di Bekasi, maka kita ada 10 bersaudara, kita berunding karena dalam situasi pandemik C-19, akhirnya tidak ada yang bisa hadir, maka kita wakilkan 1 orang saja mewakili kita. Kalau sampai nanti terjadi hal yang paling buruk, maka 1 orang mewakili dari keluarga, dari Medan kita utus, mewakili saudara bersaudara. Lalu keluarga juga yang ada di Jakarta dan Bekasi, mereka sudah bersepakat dan bahkan biaya rumah sakit semuanya sudah dilunasi, dibayar lunas. Dan bahkan sudah ada ditunjuk 1 orang keluarga, nanti kalau yang terburuk terjadi, untuk mengurus semuanya, pemakaman dan tempat dan semuanya. Lalu apa yang terjadi? Waktu keluarga berunding, anak nomor 3 berkata, dia belum siap. Dia bilang, berilah kesempatan 2-3 hari lagi. Karena dia belum siap, orang tuanya dipanggil Tuhan. Dan saat itu kakak ipar saya ini berusia 78 tahun. Apa yang terjadi, saudara? Dalam keadaan koma selama 3 hari. Pada tanggal 13 bulan 8, kami saudara bersaudara ada 10 orang. Ada yang di Makassar, ada yang di Bitung, ada yang di Palembang, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, Bekasi, ada yang di Medan, ada yang Pematang Siantar. Kita berdoa bersepakat jam 6 sore melalui Zoom. Karena teknologi yang ada sekarang memungkinkan kita berdoa bersama melalui Zoom. Apa yang kita lakukan? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena memang secara medis sudah tidak mungkin sudah koma 3 hari. Kita hanya berseru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon belas kasihan daripada Tuhan. Berilah kesempatan 1 kali lagi ya Tuhan untuk kami dapat berjumpa. Lalu apa yang terjadi? Setelah 1 jam kami berdoa. Lalu kemudian pada waktu jam 21 malam, pada waktu dokternya visit, masuk ke ruang ICU, dan dia masuk. Dan dia memanggil kakak ipar saya, namanya Karel. Pak Karel, pada waktu dia panggil namanya, matanya terbuka. Dokter ini pun kaget untuk meyakinkan. Dia kembali keluar dari ruang ICU. Dia panggil keponakan saya yang menjaga di luar. Ayo mari sama-sama masuk ke dalam. Lalu kemudian dia panggil lagi namanya, Pak Karel. Dan dia membuka mata. Lalu dia berkata kepada keponakan saya sengaja mengajak kamu untuk melihat mujizat Tuhan. Dan keponakan saya yang menjadi menantunya, waktu dia melihat peristiwa itu, dia tidak kuat meneteskan air mata. Karena dia melihat sesuatu yang mustahil. Tapi hari ini dia melihat ayah mertuanya, matanya bisa terbuka, saudara. Lalu 14 Agustus besok paginya, keponakan saya menantunya juga yang ikut menjaga. Sebelum dia pulang,
dia masuk. Dan dia sudah bisa berbicara kepada mertuanya. Walaupun mertuanya tidak bisa menjawab karena mulutnya masih penuh dengan selang dan alat-alat. Tapi matanya sudah terbuka dan dia sudah bisa merespon dan dia sudah bisa mengangguk-angguk. Tuhan membangkitkan dia kembali. Setelah 3 hari lamanya koma, Tuhan memberikan kembali nafas kehidupan. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau hari-hari ini ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara sepertinya sudah tidak punya harapan lagi. Saudara sepertinya sudah mau menyerah karena situasi yang ada. Tetapi kalau saudara meletakkan kepercayaanmu penuh kepada Tuhan, meletakkan otoritas firman Tuhan lebih utama dalam hidupmu, dan mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan yang manusia tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup lakukan. Sebab Tuhan berkata sebagaimana dalam kitab Maliaki, aku Tuhan tidak berubah. Kalau dulu dia lakukan mujizat, hari ini pun dia tetap Allah pembuat mujizat. Dia tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus dulu, sekarang, sampai selama tetap sama. Dia tetap Allah penyembuh, dia tetap Allah pembuat mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harapkan pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak berubah. Dia tetap Allah pembuat mujizat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau menilik setiap hati. Dan Engkau tahu apa yang saat ini mereka perjuangkan. Mereka pergumulkan. Hamba percaya bagi orang yang sungguh-sungguh menaruh harap kepadamu, Engkau tidak akan pernah tinggalkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah tetap pembuat mujizat. Dulu, sekarang, dan selamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan ulurkan tanganmu, nyatakan kuasamu bagi setiap jemaatmu yang sedang mengharapkan pertolongan daripadamu. Supaya nyatalah bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, berkati setiap jemaat Tuhan dalam hidupnya. Berkati rumah tangganya, rumah tangga yang harmonis, takut akan Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak mereka dalam studinya. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini, hamba serahkan umat-Mu dalam tangan kasih anugerah, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah keluar masuk-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.